Apalagi kalau saya keterima kerja nih, ya Allah saya akan melakukan gini-gini. Pertanyaan, kalau Allah nggak mau maju terus kenapa? Allah nggak kurang kan? Kenapa kamu harus ngancam Allah? Ya Allah, kalau saya nggak dikasih ini, saya nggak mau gini. Kamu siapa? Jadi what you're saying, jadi kayak gitu seperti trading. Betul. Jadi you cannot trade with Allah. Betul. Because he doesn't need anything. Betul. Kamu yang who are you? Betul. Kamu yang diarahkan. Who are you with Betul. the 50 triliun which is nothing? Betul. Makanya ketika ada orang bilang, kenapa harus saya yang dapat masalah? Ya Allah nanya, kenapa enggak? Why not? Nah, why not? Nah, karena inilah kemudian yang kemudian membuat dia jadi istimewa, karena dia punya pandangan yang besar. Dia tidak pernah menilai sholat waktu dan sholat tahajud. Nah, ngomong-ngomong, dia jadi sultan ketika berumur 12 tahun. Sampai sekarang saya lagi meneliti kenapa bapaknya relinquish dari sultan, ngasih ke anaknya, dan lalu kemudian berbicara bahwa ya seolah-olah gini, saya mau untuk uzlah dulu, saya mau pelajari agama dulu biar anak saya mimpin, padahal masih 12 tahun. Dan yang saya dapat ternyata dia bukan uzlah, tapi dia mengamankan seluruh yang akan dikuasai oleh anak-anaknya, termasuk pasukan, termasuk penguasa, termasuk segala macam, bikin grand plan dan segala macam, sampai anaknya ini kemudian bisa nanti untuk menikmati. Tapi 12 tahun pas dia jadi sultan pertama kali ditanya, program kerja kita apa? Anak 12 tahun langsung bilang ini, program kerja saya yang pertama adalah menaklukkan Konstantinopel. Ajib. Langsung pasukan langsung protes gitu kan ya, para menteri langsung protes, dia diturunkan 2 tahun kemudian. Jadi 12 tahun dia udah ngerti GBH ya. Betul, tapi salah karena nggak punya pengalaman. Yeah. Dia turun kemudian pada tahun 446, kemudian sultan yang pertama naik lagi, kemudian nanti setelah itu dia akan naik lagi ketika umur 19 tahun. Jadi dia akan matang ketika umur 19 tahun. Jadi bukan matang kayak orang zaman sekarang, lulus itu aja masih takut nikah. Jadi kan. Nah, kalau gitu kita lihat. Nah, dia bentuk pasukan yang terbaik. Ini sebenarnya dari bapaknya. Bapaknya bikin salah satu grand plan namanya Royal Janissaries, atau dalam bahasa Arab Inkisaria. Yeni Seri dalam bahasa Turki. Yeni artinya baru, new, Seri artinya troops. Pada faktanya Yeni Seri adalah pasukan-pasukan mualaf. Pasukan-pasukan mualaf yang terbaik yang dikumpulin dari seluruh negeri yang saya bilang tadi, yang paling tinggi IQ-nya itu jadi tentara. Maka dalam tahun yang sama ketika Yeni Seri dibentuk, orang-orang Prancis bilang, kenapa kita selalu kalah daripada pasukan muslim? Mereka tulis begini, wajar kami melihat pasukan muslim itu ketika mereka pergi ke pertempuran itu kayak mereka pergi ke kondangan, kata mereka. Dan pasukan muslim yang jumlahnya 100.000 itu lebih mudah diperintah daripada kami yang 1.000. Kami diperintah 1.000, kami nyumpah, kami kemudian ngomong, kami ngeluh. Mereka diperintah 100.000 langsung jalan. Maka mereka bilang, wajar ini pasukan menguasai dunia. Karena mereka sangat taat pada pemimpin mereka dan sangat kuat sekali. Ini pasukan Yeni Seri. Jadi dibuat pasukan terpadu dari kecil, 7.000 pasukan elit dibuat untuk khusus Konstantinopel. Lalu apalagi? Dilatih dengan strategi, fisik, akademis, fikih, dan kerjaannya itu cuma belajar, lalu kemudian latihan, lalu kemudian sholat. Jadi kira-kira gitu. Karena Muhammad Al-Fatih tahu pasukannya harus pasukan terbaik, berarti harus paling dekat dengan Allah. Maka dia jadi professional soldier. Profesional. Kalau sekarang kayak yang elite, like water missionary segala macam. Best of the best. Ya, bayarannya gede dong. Sangat gede sekali. Sangat gede sekali. Dan termasuk kenapa mereka bisa protes sama Muhammad Al-Fatih, karena mereka minta raise. Source of income-nya untuk finance ini semua dari mana? Islam punya 12 jenis sumber pemasukan negara. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Belum ada oil. Betul. So what is seven sedikit aja kita. Yang paling besar Ghanimah. Pampasan perang. Rampasan perang. Pampasan perang itu besar sekali. Jadi spoil of war. Yeah. Jadi ada hukumnya nanti di dalam Islam. Ghanimah di jizyah. Oke, kalau kita lihat, apalagi melihat. Nah, selain kemudian paham tentang pasukan, dia juga paham geopolitik karena dia sangat ahli sekali dalam bidang geopolitik. Ini Selat Bosporus yang saya bilang, ini namanya tempat penyeberangan kuno. Darius, Cyrus, Alexander Agung, semua lewat sini semua. Nah, maka dia kemudian mengetahui buyutnya dulu punya benteng namanya Anadolu Hisar. Ini di sini Konstantinopel, dan dia bilang gini, kalau kita nggak mengendalikan ini, maka kita nggak dapat ini. Kenapa dari dulu kita gagal? Karena ini kita nggak kendalikan. Maka bala bantuan, bala tentara semua dari sini. Ini harus kita kendalikan, biar ini bisa jatuh. Gimana caranya? Dia bilang, gue pengen bangun benteng di sini. Bentengnya sudah ada, punya buyutnya di sini, dia pengen bangun di sini. Di sini namanya Anadolu Hisar. Anadolu dari kata-kata Anatolia. Anatolia Asia Jadi Kecil. sebetulnya ini strategi embargo lah ya. Betul. Diputus dulu. Ya diputus dulu, dia punya supply, food dan segala macam hilang terus selesai deh. Namanya Anatolia Asia Kecil. Anatolia dalam bahasa Turki Anadolu. Anadolu Hisar. Hisari berasal dari bahasa Arab.
Hisun artinya kemudian benteng. Hisaria artinya benteng Asia, benteng Eropa. Ketika rencana mau dibuat, langsung Kaisar protes. Kaisar bilang gini, kamu tahu nggak, dulu dia bentuk Anadolisari, buyutmu itu pada tahun 1300 bentuk Anadolisari, minta izin pada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sekarang kamu bikin benteng, nggak pakai izin pula. Maka Allah tulis surat balasan. Saya kasih tahu kamu, Konstantinopel adalah segitiga yang kamu lindungi dengan benteng-bentengmu. Selain itu bukan wilayah suka. Kalau engkau mention tentang sultan-sultan sebelum aku, saya kasih tahu sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka realisasikan akan saya realisasikan, yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan. Orang yang datang ke sini lagi tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam. Setelah diancam kemudian nggak jadi semua, akhirnya dibuat. Ini blueprintnya. Itu tadi dia ngucapin posisi Mehmet di mana? Adanya di Edirne. Ada di sebelah Eropa. Jadi dia pemikirannya kayak American military base sekarang, Betul. gitu ya. Betul. Mau bikin di mana aja nggak usah izin lah. Betul. Karena gue yang punya nuklir. Keren. Lewat 19. Nah, ini Anadolu Hisar, ini adalah Rumeli Hisar, ini kapal-kapal yang lewat. Dan ini adalah Bosporus itu adalah nadi utama dunia pada saat itu. Bosporus. Nah, maka kemudian Al-Fatih buat ini aslinya ini Anadolu Hisar. Sayangnya sampai sekarang masih tutup Anadolu Hisar. Ini tempatnya dibuat oleh Biyazid, tingginya 25 meter, sekitar tahun 1353-1354. Ini mobil kalau dibandingkan dengan bentengnya. Lumayan jadi. Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. 4 bulan mungkin. Selesai dalam waktu 4 bulan. Horor banget. Itu semen dari mana tuh? Itu dia. Kita tuh ketika Semen ini. geleng-geleng betul. Oh pakai semen, it's not only rocks. Pakai semen. Luar biasa itu. Saya geleng-geleng. Semen Padang. Kami berbuat sebelum Anda memikirkan. Ini caranya adalah diserahkan 3 menara besar. Ini diserahkan pada Halil Pasha, salah satu penasihatnya. Ini diserahkan pada ini diserahkan pada Zaganos Pasha. Ini diserahkan pada Saruja Pasha. Dan mereka semua kalau kalian kemudian duluan bangun, kalian dapat reward. Pasha. Pasha artinya jenderal. Iya. It means jenderal Pasha. Nah, lalu kemudian ketika mereka bangun ini, lebih bagus lagi apa? Dari atas sampai ke bawah, dilihat dari atas ini membentuk lapas Muhammad. Allahu Akbar. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Dan di tengahnya ada Belum ada drone waktu itu ya? Ya. Ajib ya desain. Dan ini bukit-bukitnya. Ajib, bro. Kalau kesini saya nanti ajak naik ke atas itu. Naik kita. Naik dan itu capek banget. Dan kita nggak bisa bayangin orang zaman dulu bangun benteng kayak itu kayak gimana. Nanti April kita ke sini nggak? Insya Allah. Namanya dalam bahasa Turki ketika sudah jadi, orang-orang menjuluki namanya Boğaz Kesen. Boğaz artinya Bosporus atau kerongkongan, Kesen artinya pemotong tenggorokan. Tenggorokan habis. Dan orang-orang Eropa ketika melihat ini langsung melihat ini kayak monster. Kenapa? Karena tiba-tiba sudah potong dan jalurnya dalam waktu kemudian sekitar 4 bulan. Nah, ini orang yang serius itu ciri-ciri adalah kerjanya cepat. Nah, tapi masih ada halangan. Apa halangannya? Ini tembok Konstantinopel. Sebuah tembok yang paling kuat di dunia pada zamannya. Dibuat pada tahun 300, tapi nggak pernah jebol selama 1123 tahun. Jebolnya cuma sekali, 1204. Jadi Kementerian PU-nya beres tuh di sini. Beres, aman. Semua kementerian PU-nya masuk surga. Nah, jadi saking kerennya itu nggak pernah jebol kecuali 1204 ketika orang-orang Katolik ketika perang salib keempat mau berhenti di Konstantinopel untuk resupply, tiba-tiba mereka menjarah kota. Dan di saat itulah 1204 Hagia Sophia jadi kandang kuda dan kandang babi. Jadi kalau ada orang-orang, mohon maaf banget, ketika orang-orang ada yang sekarang protes, orang Katolik protes, itu Hagia Sophia dari kalian nggak tahu dulu kalian ngapain di situ. Kalian dulu jadi dulu kandang kuda dan kandang babi, kita jadi masjid. Gitu maksudnya. Jadi itu lebih memuliakan. Jadi kira-kira itu. Tapi ya kalau orang nggak paham sejarah ya nggak apa-apa lah. 1204 kemudian ini runtuh, tapi bukan runtuh, tapi di bypass sama orang-orang Kristen. Nah, intinya ini dibuat pada tahun 300. Kenapa nggak bisa runtuh? Karena tingginya 18 meter pada zamannya. Ingat, ini timelinenya dibuat pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ini kalau kita lihat tuh kayak gedung 6 lantai. Bisa kebayang nggak gedung 6 lantai? Ya kayak rumahnya Ahmad Dhani juga kan. Wah, ini baru 4 lantai ya? Enggak. 5 lantai? Oh tinggi banget deh pokoknya, jangan Pokoknya tinggi disebut banget. lantai. Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak gini kan? Sebentar, intermezzo sebentar supaya Aidul tahu. Konstantinopel itu kenapa namanya Konstantinopel? Ada yang tahu nggak? Iya, tadi udah saya obrolin. Karena namanya Hah? nama orang, Apa?
Karena nama orang. Ya, Karena nama- Keanu Reeves pakai nama itu. Oh iya benar. Itu benar. Jadi Dol, kenapa kota ini sangat penting? Ya? Di kota ini itu pertama kali Kristen dideklarasikan sebagai agama. Iya. Di kota ini pertama kali umat Kristiani mengakui Yesus Sebagai as Tuhan. God, sebagai Tuhan. Di kota ini. One of As Christ. God. Jesus Christ. Makanya penting banget kota ini. Itu tahun 300 Masehi Dol. 325 konsili Iya. Nicea. Nicea sekarang ada kotanya jadi namanya Iznik. Jadi ini kota ini penting banget. Itu termasuk kotanya orang Nasrani. Makanya ketika Erdogan dibilang bahwa kok kamu ubah Hagia Sophia menjadi masjid, Erdogan bilang tidak ada satupun negara yang lebih banyak gereja kecuali Turki. Karena memang dulu berkembangnya di sini. Iya. Makanya waktu di YouTube-nya kan bilang rezim yang paling anti sama Jesus Christ itu rezim Romawi. Betul, Termasuk rezim Romawi sendiri lah yang menyebarkannya. betul. Setelah dimodif. Nah, Iya. karena apa? Karena Raja Konstantin itu beragama Nasrani. Ya. Jadi rakyatnya jadi Nasrani semua akhirnya. Itulah pentingnya kekuasaan. Wih. Langsung masuk ke bukunya Al Ghazali. Iya. Makanya ayah jadi politikus. 325 Masehi. 325. Apa namanya tuh? Namanya? Konsili Nicea. Konsilinsya. Karena di kota Nicea sekarang jadi Iznik namanya, kota Iznik. Kota Iznik terkenal dengan keramik yang bagus-bagus. Jadi dari apa mangkatnya Yesus ke surga sampai 325 itu Yesus nggak pernah diakui sebagai Tuhan. Betul. Setelah ada acara Konsilinsya itu baru Yesus dianggap Tuhan. Dan itu setelah debat. Karena ada dua kelompok. Kalau bahasa kita Konsilinsya itu muktamar. Iya. Muktamar. Kalau bahasa Kongres. kita. Kongres. Munaslup. Munaslup luar biasa. Nah, jadi ketika itu mereka debat. Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga. Nah, setelah itu diputuskan yang bilang Tuhan satu akhirnya kemudian mereka diasingkan. Jadi itu ceritanya itu intermezzo. Jadi 300. Jadi kota ini penting banget. Penting banget. Konstantinopel namanya. Iya. Dari kata Konstantin nama orang Kaisar Konstantin dan polis artinya polis artinya kota. Konstantinopolis. Kamu tahu nggak namanya Mayut? Elvira Georgina Konstantin. Ya. Oh gitu. Namanya nenekku. Oh ya, ada Konstantinnya? Oh gitu. Nama nenekku, omaku. Kok bisa? Ibunya mamaku punya mama kan Katolik. Oh. Jadi namanya Elvira Georgina Konstantin. Padahal Konstantin itu adalah raja Kristen Ortodoks, bukan Iya. Kristen Katolik. Iya. Makanya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah kemudian 18 meter ini tidak hanya 18 meter tapi 3 lapis. Nah 3 lapis. Jadi struktur 3 lapis inilah yang merupakan struktur yang nggak pernah terjebol. Yang pertama parit lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Yang kedua adalah setelah dia bisa lewat parit, taruhlah misalnya orang bawa kudanya berhenti di sini, dia harus kemudian berenang. Kalau berenang dipanah langsung dari sini. Taruhlah kakinya kuat, tebel. Dia bisa manjat. Di sini dia sebenarnya dilempar batu, lempar panah, lempar minyak dan Lempar segala api, macam. bakar. Lempar api, bakar. Ini tingginya sekitar 8 meter. Tebelnya sekitar 3 meter. Kalau bisa lewat sini, harus lewat sini lagi. Dilempar, dibakar. Tebelnya sekitar 5 meter, tingginya sekitar 12 meter. Gila memang. Kalau misalnya antum yang jadi pasukannya Muhammad Al-Fatih, gimana cara masuk ke dalam? Ingat loh, ini sudah 1123 tahun belum pernah jebol. Gimana caranya? Loh, kayak ini gaya Escobar bro. Gimana? Buat tunnel dari Smuggling. bawah. Jadi Escobar. Jenius. Genius, tapi salah. Orang Serbia itu paling pinter gali perak. Iya. Mereka buat kemudian tunnel ke sini untuk ke sini, tapi ternyata Siram orang-orang bensin. Konstantinopel lebih pintar. Mereka sudah antisipasi dengan cara apa? Mereka buat metode deteksi sederhana. Mereka taruh di sini baskom 1,5 meter satu baskom air, kasih air. Ketika ada orang gali di bawah getar. Dia tahu arahnya kemana, dia buat lubang, siram per, dibakar. Nggak bisa. Maka semua cara nggak bisa. Maka Al-Fatih tahu kalau cara yang lama yang dicoba mesti nggak bisa. Harus Sekarang ada kalau yang new. drone nggak bisa. Nah sekarang ada drone. Dulu belum ada drone. Terus gimana caranya? Pucuk dicinta ulang tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Kristen, dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel. Lalu bilang begini, Kaisar saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Lalu kemudian Kaisarnya bilang, saya mau bikin tapi kita nggak ada duit, nggak ada uang. Gini aja,
kamu tinggal di sini, kamu gak usah kemana-mana, nanti kalau kami punya uang, kami akan bilang. Ternyata apa terjadi? Nggak terjadi-jadi selama setahun, akhirnya dia pergi ke Muhammad Al-Fatih lalu bilang gini, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak? Penulisnya Muhammad Al-Fatih, nulis kayak begini. Al-Fatih langsung berdiri terus bilang gini, kamu bisa nggak membuat sebuah senjata yang bisa mengatakan proyek itu sebesar ini? Al-Fatih kan jago fisika, makanya dia sudah ngitung, ini sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi. Kalau ada massa sebesar itu bisa dilemparkan, itu tembok nggak akan tahan. Orban orang senjata tahu, lalu dia bilang gini dalam catatannya. Katapult berarti. Bukan katapult, Enggak. yang besar lagi. Kemudian dia bilang gini, jangan-jangan kamu pengen menaklukkan tembok Konstantinopel. Al-Fatih bilang, kalau iya kenapa? Ini dicatat di percakapan mereka. Orban bilang, kalau iya kebetulan, gue sudah tinggal 1 tahun. Duit kok nggak dibayar. Nggak dibayar Gue pula. nggak dibayar dan gue nggak diapa-apain, senjata gue nggak dibeli. Al-Fatih bilang, berapa yang kamu perluin? Saya perlu segini, saya bayar 4 kali lipat buat beli saya. Langsung dibuat oleh Orban, ini kemudian senjatanya, namanya The Great Turkish Bombard. Yang main Age of Empire, tahu? Kingdom of Heaven. Basilica Cannon kalau di Age of Empire. Tapi Age of Empire 2, bukan Age of Empire yang sekarang. Nah ini adalah The Basilica Cannon, kalibernya 0,7 meter, panjangnya 5,2 meter, tembaknya 1,6 km, jarak tembaknya, berat pelurunya 680 kg dan dibuat 2 bagian supaya mudah untuk ditransport. Karena ini berat banget, semuanya besar dan tembaga Di zaman itu. di zaman itu. Nah maka kemudian ini kemudian dibuat, ini tempat mesiunya, ini tempat selongsong batunya yang sebesar itu 680 kg, ditembak, wah, nyungsep 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, tapi kurang. Kurang apa? Buatin ukuran 2 kali lipat. Oh, gimana caranya? Terserah kamu. Pokoknya saya mau ukuran 2 kali lipat. Dan dulu kan nggak ada molding standar. Nggak ada molding standar kan? Molding kan pakai ini dong, pakai tanah dan segala macam. Maka dibuat itu prosesnya ngeri sekali. Saya digambarkan proses, saya baca prosesnya dan kemudian digambarkan sama orang. Saya pikir agak nggak mungkin begitu. Lalu kemudian saya coba untuk orang kaulah, saya belajar tentang masalah molding, saya belajar tentang masalah orang bagaimana nge-cast iron dan segala macam. Ternyata mereka buat kayak gini. Mereka buat terowongan di dalam tanah. Bentuknya kayak meriam, dan meriam itu kemudian dicor dengan tembaga sama besi, dan setelah kemudian dingin dilepas tuh mereka bilang kayak kupu-kupu keluar dari kepompong. Keren banget. Nah yang paling besar, ini yang normal 5,2 meter. Dan Orban membuatkan akhirnya satu lagi yang lebih besar daripada ini, ukuran 8,4 meter. Total ada 69 meriam, satu 5,2 meter, satu lagi 8,4 meter, yang lain ukuran standar. Ukuran standar berapa? 3-4 meter. Ini masih ada. Inggris. Nah ini adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kalau ada artis kira-kira kayak gini. London. Portsmouth. Gede banget dun. Inggris. Artisnya kira-kira kayak gini. Nah kenapa ada di situ? Ratu Elizabeth minta. Karena kalau nggak Ratu Elizabeth, pokoknya Raja Inggris minta bahwa dia mengatakan ini adalah termasuk meriam yang mengubah sejarah. Karena 1453. Nah maka kemudian ketika ini kemudian sudah dibuat, maka mereka menyiapkan pasukan. Setelah berdiskusi dengan ulama-ulama, mereka bagi 3 arah. Dari sebelah timur mereka berusaha masuk dalam Turpan Dumas. Ini Turpan Dumas buntu di sini. Dari sebelah selatan mereka berusaha untuk masuk lewat Laut Marmara, dan dari sebelah barat mereka mencoba masuk lewat tembok Konstantinopel. Mereka nyerangnya dari mana? Dari sono. Karena mereka sudah masuk ke Eropa, Edirne namanya, Adrianopel. Dari Kaisar Hadrianopolis. Diganti nama oleh orang Turki jadi Edirne. Nah, mereka kemudian menyerang dari sini. Apa mereka persiapkan? Kapal-kapal perang dipersiapkan. Jadi canggih. orang Muslim tidak pernah punya kekuatan armada laut yang super besar kecuali setelah Al-Fatih bikin. Dan dia tetap nggak bisa mengungguli. Kapan dia bisa mengungguli? Pas zaman cicitnya, namanya Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa Sulaiman Al-Qanuni itu pasukan. Bukan. Ini jauh lagi di bawah, ini tahun 1700 Tanzimat. Nah, jadi ketika Sulaiman Al-Qanuni bikin pasukan armada laut, itu seluruh pasukan Islam itu menyamai seluruh gabungan pasukan Eropa. Karena waktu itu pasukan Eropa yang paling punya kekuatan laut adalah Venezia sama Genoa, belum ada Italia. Venezia, Genoa kan masing-masing kan satu kayak despot gitu pokoknya, kayak Udah ada kompas belum? Sudah ada kompas. Udah. Nah jadi ketika kemudian 400 kapal yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel dari Laut Marmara, ini kapalnya masih kecil-kecil, masih sekitar 30 sampai 38 row, dayung, 2 lapis, makanya namanya bireme. Bireme kan ada 2 row, semua Bisa dayung. masuk sungai. Bisa masuk sungai.